Aku adalah Phoenix, bukan ayam hutan. Ayam hutan, masuk ke dalam. Ular kecil. Kamu keluarga ular, aku naga. Naga yang gagah perkasa. Ular kecil, masuk ke dalam. Jangan lihat aku. Kura-kura, masuk ke dalam. Turun gunung, yuk. Tian Bao. Tian Bao, kalau kamu turun gunung, kuil Tao ini akan merosot. Shifu, aku umur 2 tahun sudah bisa menggambar jimat. Umur 3 tahun bisa meramal nasib orang. Umur 4 tahun bisa meracik obat dan menjualnya. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah menghasilkan lebih dari 1 juta. Tapi tetap tidak bisa menandingi. Takdirmu terlahir miskin. Tian Bao, aku adalah Shifu kandungmu. Susah payah membesarkanmu. Jasa tidak ada, jelih ada. Hanya demi sedikit uang ini, kau tega meninggalkan Shifu? Shifu, aku harus turun gunung, mengumpulkan jasa baik untuk mengubah takdirmu. Jika tidak, uang banyak ku dapat. Makan habis oleh takdirmu yang terlahir miskin ini. Pohon keberuntungan leluhur kita yang berusia 800 tahun kemaut akibat simu. Aku harus cari banyak uang untuk menyelamatkannya. Tian Bao, kamu benar-benar jaket hangat kecilku yang paling perhatian. Tanpamu, apa yang harus kulakukan? Tian Bao, ini adalah tanda pengenal dari kelima kakakmu. Mereka semua adalah orang-orang terkemuka di berbagai bidang, kaya dan terhormat. Cepat turun gunung dan berdaya mereka. Maksudku untuk menuntun mereka. Duduk peti matinya. Kakak pertama. Turunlah dari gunung, Tian Bao. Bukan hanya untuk kelangsungan kuil kita. Untuk dirimu. Wah, aku terlambat. Kakak pertamaku sudah meninggal. Tidak. Ayah. Apa ya ingin mengubur kakak pertama hidup-hidup? Pak, kamu mau mengubur hidup-hidup kakak besar? Mengubur hidup-hidup apa? Anak saya. Dia sudah meninggal. Kakak besarku belum mati, jangan buru-buru dikubur. Anak kecil rambut kuning dari mana ini? Pergi sana. Main di tempat lain. Jangan pedulikan dia. Master bilang anak saya harus dikubur. Sebelum jam 12 siang, jangan tunda waktu baiknya. Wah, Pak, kamu ditipu orang. Peti jatuh, sial besar. Lari, jangan bawa sial, hantu. Kembali, semua kembali ke sini. Semua kembali. Untungnya masih sempat. Kalau terlambat datang, pohon uang akan berubah jadi gundukan tanah. Cewek kecil, main hantu. Aduh, lepaskan Tian Bao. Pak, kakak besar itu 3 jiwanya belum hilang. Masih bisa diselamatkan. Omong kosong. Pacu, saya dan Tuan Chu mencari lokasi feng shui yang bagus. Harus dikubur sebelum jam 12 siang, baru bisa reinkarnasi jadi keturunan baik. Master Up. Orangnya belum mati. Sudah buru-buru mau dikubur. Menurutku kamu adalah penipu besar. Anak kecil berambut kuning omong kosong. Kamu master atau saya master? Anak kecil,
Kalau kamu benar-benar bisa menyelamatkan anak saya bisa kasih kamu banyak uang. Banyak sekali uang. Pil kebangkitan jiwa 1 butir 10.000. Tusuk jarum emas. Teknik kayu kering. Kembali musim semi. Total bayar 188.800. Nis jujur. Harga tetap. Baiklah. Ayo. Ternyata sejawat anak kecil. Standar Feng Shui rendah ini. Ya, bagaimana aku membongkar kebohonganmu, Tuan Chu? Jika kau percaya kata-kata gadis kecil ini, kau akan mendatangkan malapetaka besar. Ancaman keturunan. Paman, bisakah kau berhenti berbicara? Jika terus bicara, kita tak bisa menyelamatkan orang lagi. Mulut kecil. Kau, jangan bicara. Kamu, tanganmu berkeringat. Hanya ini. Dengan perintah mendesak para dewa, ketiga roh segera kembali ke tempatnya. Kokoh. Mayat hidup. Bangkit dari kematian. Ayah, aku ini mati? Hidup lagi! Dewi kecil, kamu benar-benar hebat. Biasa saja. Gadis kecil ini memang punya kemampuan. Tidak bisa. Ku harus cepat kembali melapor. Iya. Kenapa? Aku merasa seperti baru saja dipukul. Ceritanya panjang. Ayah akan jelaskan perlahan nanti. Kamu bisa hidup kembali. Terutama berkat dia. Aku Tian Bao dari Kuil King Yun. Kuil King Yun? Apakah ini tanda pengenal kalian? Gadis kecil, kamu murid Master Song? Benarkah kamu putriku? Tian Bao. Tunggu dulu. Ayah dan anak. Hitungan tetap jelas. Kakak, ayah, kalian jangan-jangan mau ingkar janji? Tidak. Seluruh kekayaan keluarga Chu adalah milikmu. Kartu 10 juta, sakumu. 10 juta? Tian Bao tidak akan menerima uang kalian begitu saja. Ada yang aneh dalam hal ini. Kalau peti mati benar-benar ditutup dan dikubur, dewa pun datang. Tidak akan bisa menyelamatkanmu. Tian Bao baru turun gunung, sudah dapat hasil. Bagus sekali. Memang pantas jadi murid gurumu. Tian Bao. Ada orang yang ingin membunuhku. Benar. Orang yang ingin membunuh kakak tidak hanya ingin mengubur hidup-hidup kakak, tetapi juga ingin membuat ayah yang sudah berubah mengantar anaknya yang masih muda menanggung dosa. Niatnya sangat jahat. Ini bermaksud membuat keluarga Chu kami terputus keturunannya. Apa? Keluarga Chu kami selalu kaya raya di mana-mana. Siapa yang berani menggunakan cara seperti ini untuk menyakiti kami? Mari kita lihat saja nanti. Melangkah sejengkal melintasi gunung dan sungai, menempuh ribuan mil dalam sekejap. Ayo pergi. Kakak sepupu, Cuyu belum dikuburkan. Kita begini. Apakah ini tidak terlalu baik? Tenanglah, adik sepupu. Cuyu pasti sudah mati. Mulai sekarang, kita tidak perlu lagi bersembunyi-sembunyi. Sekarang seluruh keluarga Chu
berada dalam kendali saya. Ada masalah. Kenapa panik begitu? Hidup lagi. Tunggu, kamu tipu Culingtian. Masih tua bodoh itu untuk mengubur Cuyu hidup-hidup? Haya, sepertinya kalian kecewa. Suami, kamu mati? Tianbao yang menyelamatkanku. Rupanya gadis kecil ini yang merusak rencanaku. Dilindungi langit, kamu pasti diutus langit untuk menyelamatkan keluarga Chu, bodhisattva kecil. Aku bukan bodhisattva kecil yang baik hati. Aku adalah Tianbao dari kuil Qingyun. Tertawa, tangkap. Tianbao, apakah kamu keliru? Ruyin adalah istriku. Bagaimana mungkin dia ingin mencelakaiku? Itu kakak, kepalamu bersinar. Berjongkoklah sedikit. Topi ini cukup cocok untukmu. Ini? Dasar gadis kecil, apa yang kamu katakan? Maksud Tianbao? Kamu berselingkuh. Anakku dihianati. Anak ini bisa diajar. Kamu ngomong sembarangan, penipu mana ini? Mas, yakin aku ya? Aku sudah hamil anakmu. Bagaimana mungkin aku mengkhianatimu? Kamu hamil? Kapan? Saat aku masih hidup? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku juga baru tahu, sayang. Kalau kamu tidak percaya padaku, aku juga tidak bisa hidup lagi. Biarkan aku bersama anak dalam kandunganku ini mati bersama. Aku akan membuktikan kesucianku padamu. Baiklah, aku percaya. Bagaimana mungkin aku tidak percaya padamu? Sayang, jangan sampai kamu melukai bayi kecil kita. Anakku ini, kecerdasannya luar biasa di dunia bisnis. Lebih tegas dan gesit, keluarga Chu di tangannya. Bisa menjadi orang terkaya di kota Hai. Tapi, dia punya otak cinta buta. Tianbao, kamu sangat hebat. Bisa menyembuhkan otak cinta butanya. Aku akan menganggapmu sebagai leluhur kecil. Sepakat. Tapi kamu memanggilku leluhur kecil, aku memanggilmu ayah. Ini. Leluhur kecil, cepatlah. Kakak, kamu ditakdirkan memiliki keturunan yang sedikit. Hah? Ayah. Anak dalam kandunganmu. Oh, sama sekali bukan anak kakakku, melainkan. Dasar kamu, gadis kecil. Truth or dare, ya? Anak dalam kandunganku, bukan anakmu. Ini adalah sepupuku Fashika. Apa? Apa bicara? Datang cepat. Bawa pergi penipu ini. Aku. Kapan keluarga Chu diatur olehmu? Mata kalian buta. Salah tangkap orang. Kamu yang kami tangkap. Jianfu Yinfu. Keluarga Chu tidak pernah memperlakukan kalian buruk, tapi kalian malah memperlakukan. Kami ayah dan anak begini. Katakan, kenapa kamu melakukan ini? Sayang dengarkan aku membela diri. Aku tidak pernah memperlakukan buruk. Aku sudah ikut kamu sejak umur 18 tahun. Sudah 8 tahun penuh. Kamu hanya fokus pada karya. Pulang ke rumah jarang sekali. Aku juga seorang wanita. Aku juga butuh dicintai. Dan sepupuku, dia bisa beri saya kesenangan yang tidak bisa kamu berikan. Kamu. Alah, kamu tidak mampu. Kakak, apa artinya tidak mampu? Paju, dialah yang tidak tahu malu. Dialah yang menggoda saya dulu. Dan juga obat pura-pura mati itu diberikan oleh pendeta busuk ini kepada saya. Dia bilang, Asal Culintian, sebelum jam 12 hari ini. "Bul Anda hidup-hidup."
Semua karma balasan. Keluarga Chu akan punah keturunannya. Anda yang memberi saya uang, menyuruh saya melakukan ini. Mengubur anak sendiri hidup-hidup durhaka besar pasti akan kena kutukan langit. Semua Chu milik saya. Keluarga Chu pasti kena kutukan langit. Pasti kena kutukan langit. Aduh, karma tidak sia-sia. Balasan tidak terelakkan. Kalau bukan Tian Bao turun langit, kalian berhasil deh. Kalian tunggu saja. Duduk di penjara seumur hidup. Sayang, aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan semua wanita. Di dunia ini, sayang. Bawa pergi. Maafkan aku, sayang, aku mohon padamu. Bawa pergi. Bukan yang sayang. Ayo. Tian Bao, untuk kamu. Katakan, mau apa? Ayah bisa penuhi semua. Nenek moyang kecil. Tidak berani. Kalau begitu kita panggil masing-masing. Kamu panggil aku, nenek moyang kecil. Aku panggil kamu ayah. Boleh. Dulu waktu kamu lahir, tubuhmu lemah dan sering sakit. Master Song turun dari langit, bilang tubuhmu istimewa, harus ikut dia ke kuil Qingyu untuk latihan keras. Tian Bao, bertahun-tahun ini kamu menderita. Kamu tidak menyalahkan ayah, kan? Aku baik-baik saja, tidak menderita sedikit pun. Misi selesai, Zhang Daji. Itu Wichet atau Halipai? Halipai menerima transfer 10 juta. Sayang, cukupkah ini? Terima kasih kakak. Uang di bawah gunung ternyata mudah didapat. Selamatkan rezeki. Murid kecilku ini menghasilkan uang terlalu cepat. Kenapa milik kakak kedua? Cincinnya juga bersinar. Kakak kedua dalam masalah. Bagaimana mungkin? Kakak keduamu itu juara tinju. Ada yang bisa luka dia. Tian Bao, aku ikut denganmu. Aku akan melindungimu. Kamu melindungiku? Biarkan kakak sulung yang menemanimu. Kita satu keluarga. Jangan sungkan. Perlakukan dia seperti kuda sapi saja. Tian Bao, ambil kartu ini. Bank manapun milik keluarga Chu. Atau supermarket. Kamu bisa berbelanja sesukamu. Terima kasih ayah. Setelah nasib sial guruku berubah, aku bisa menyelamatkan pohon keberuntungan. Ya kak, ada hadiah buatmu. Untukku? Bangkitkan kejantanannya. Jadilah pria sejati. Ada kesalahpahaman di sini. Aku hanya terlalu sibuk bekerja. Bukan berarti aku tidak mampu. Baiklah, jika ada yang butuh. Tidak butuh apa-apa. Aku sudah panggil taksi. Cepat pergi, Tian Bao, hati-hati di jalan. Wah, kakak sulung. Seperti apa kakak keduaku itu? Kakak keduamu? Wah, luar biasa. Dia sudah menjadi juara tinju nasional pada usia 13 tahun. 10 tahun terakhir, dia selalu menang. Tak pernah kalah. Tahun lalu, dia melaju kencang dan menjadi juara tinju dunia. Dia dijuluki Sang Raja Tinju, pria sejati yang setara dengan Sylvester Stallone. Wah, hebat sekali. Kakak sulung, aku sudah tidak sabar. Aku rindu kakak kedua. Aku sudah tidak sabar ingin bertemu kakak kedua. Silakan duduk sebentar.
Kepala Jim akan segera datang. Wah, memang pantas kakak keduaku. Bahkan Jim tinju ini penuh dengan kekuatan. Wah, gada besi ini pasti beratnya 1000 kati ya. Sangat gagah dan perkasa. Aku sangat suka. Wahai si kecil, jangan sembarangan main-main. Nanti terluka bagaimana? Kakak, kapan kakak kedua benar-benar datang? Aku benar-benar sudah tidak sabar. Kakak! Kakak! Hah? Kamu bilang dia adalah kakak keduaku. Wah, lucu sekali. Kamu pasti adik kecil yang sejak kecil mengikuti Master Song. Berlatih keras di gunung ya. Lucu sekali. Aku bilang bukan, bisakah kamu melepaskanku? Lucu sekali. Kakak, inikah yang kamu maksud? Pria sejati yang setara dengan Sylvester Stallone? Kamu salah sejat. Ah, bukan. Si kedua sebelumnya tidak seperti ini. Salah kamu. Kamu kerasukan. Kenapa kamu jadi seperti perempuan? Ayo. Bukan macam-macam. Tidak perlu. Aku tidak mau pergi kemana-mana. Pria besar. Takut apa? Kalau bukan karena bau di sini, takut dia terkena penyakit mata. Sekarang juga aku sudah. Ayo. Aku benar-benar harus mencari dokter spesialis pria untuk mengobatimu. Kakak, salah paham. Bukan seperti itu, Jiang Li. Kakak, Ceweknya cantik banget. Elsie diam-diam menyembunyikan kecantikan. Chu, kamu baik-baik saja? Tidak. Kakak, kamu akhirnya datang. Tidak mau memperkenalkan? Kakak, ini aku, adikmu. Adik, tunangan adik, Jiang Li. Tunangan? Kapan ini terjadi? Benar kakak, tunangan. Hal sebesar ini, kenapa tidak memberitahu keluarga? Latar belakang keluarganya seperti apa? Ada berapa orang? Selaku pihak pria, apakah kita harus mengunjungi orang tua Nona Jiang? Tidak bisa. Ini juga kurang sopan. Keluarga Chu tidak boleh memperlakukan Nona Jiang dengan buruk. Aku belum sempat memberitahu kalian. Tapi, aku memperlakukan Jiang Li dengan sangat baik. Aku janji semua hartaku, gelanggang tinju ini akan kuberikan padanya. Kakak kedua memang hebat. Tampaknya aku tadi berprasangka buruk. Aku sumpah Kak dan Tian Bao. Semua uangku akan kuberikan padamu, akan kutransfer padamu. Apa? Itu tidak boleh. Bagaimana bisa aku menggunakan uangmu? Kita cinta sejati. Aku bukan tipe wanita yang serakah dan suka kemewahan. Tidak, ini adalah cintaku padamu. Ini juga bentuk perhatian keluarga Chu pada calon menantu perempuan. Benar kan, Kakak? Ayo, bicaralah baik-baik. Turunkan dulu. Jangan benar. Setelah menikah ke keluarga Chu, kalau kita satu keluarga, tidak ada perbedaan. Miliknya adalah milikmu. Semuanya diserahkan padamu. bukan Kak. Dengarkan penjelasanku. Oh, aku mengerti. Aku mengerti. Terburu-buru keluar. Tidak membawa barang lain. Hadiah pertemuan ini hanyalah sedikit tanda perhatian. Sedikit perhatian kecil. Seseorang, ambilkan maufeng terbaik untukku. Buatkan teh untuk kakak. Abang, jadi abangku. Yo, kakak, minumlah teh. Wah. Apa ini? Kok ini lebih enak daripada embun surgawi kuil King Yun?
Adik ipar, bagaimana kau tahu aku suka teh ini? Dia bilang aku. Dia membuat daftar kesukaan semua orang di keluarga kita. Lagi pula, nanti aku harus jadi menantu baik hati. Cukup sudah. Tidak, sepertinya aku lupa sesuatu. Sudahlah, tidak penting. Wah, lucu sekali. Ayo, kita foto bareng. Sial pun. Aku tahu kalian bersembunyi di dalam. Keluar sekarang. Keluar sekarang. Jiang Li, hianatiku. Kamu datang lagi apa? Ali, jangan main-main. Undangan pernikahan kita sudah dikirim. Sekarang kamu kabur? Apa ingin Duan dan Jiang menjadi bahan tertawaan seluruh kota? Ikut aku pulang. Jiang Li, kamu gila. Berani sentuh aku lagi. Aku patahkan tanganmu. Apa yang terjadi ini? Kamu sudah bertunangan dengan keluarga Duan dan di saat-saat terakhir, apakah kamu yang berselingkuh? Atau dia yang mencampuri? Bukan, dengarkan penjelasanku dia. Si brengsek mati. Jelas-jelas kamu yang berselingkuh duluan. Kamu malah memutarbalikkan fakta. Kamu sama sekali tidak pantas untuk wanita hebat seperti Xiao Li. Urusanku dengan Jiang Li bukan tempat luar campur. Orang luar? Aku bukan orang luar. Kami sudah bersama sejak lama. Jiang Li, guna membalas dendamku, tak perlu cari yang kuat fisik, tapi bodoh, kan? Hei, siapa yang kamu bilang kuat fisik tapi bodoh? Ya, lebih baik darimu. 10, 100, 1000, 10.000 kali lipat. Kamu tak sama jadinya. Kamu. Baik. Jangan menyesal nanti. Tian Bao mengerti. Paman jahat ini tidak hanya ingin mengganggu Kak Jiang, dia beri kakak dua untung. Hina kakak kedua. Baik, aku akan menyuruh orang menghancurkan tempat ini. Aku akan membuat kalian berlutut memohon. Lepaskan, gila. Seharusnya batal nikah. Ayam yang tidak bisa bertelur. Tidak ada separuh kelembutan Nana. Pantas saja dikhianati. Matamu buta aku. Fakta bahwa Jiang tidak bisa hamil, kau sudah tahu sebelum bertunangan. Itu jadi alasan selingkuh? Kau benar-benar tebal muka. Kau sebut tak pantas Jiang Li. Jiang Li adalah gadis yang paling baik hati, paling berani, paling cantik, dan paling lembut di dunia ini. Kakak kedua, apakah ada sedikit kesalahpahaman tentang kata lembut? Kau benar-benar gila. Kau. Pergi. Lagi berani. Hancurkan kaki. Bagus sekali. Kalian tunggu saja. Aku tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Berani dapat hukum. Tian Bao, apa yang kau lakukan padanya? Berani mengganggu calon kakak iparku. Aku hanya memberinya hukuman kecil. Aku adalah pria brengsek. Aku mengkhianati Jiang Li, berselingkuh dengan sahabatnya. Aku bukan manusia. Kenapa aku tidak bisa mengendalikan mulutku? Ngomong-ngomong, adik ipar ini benar-benar sangat kuat ya. Ngomong, adik ipar benar sangat kuat. Jiang Li, cepat taruh. Tanganmu tidak apa-apa. Kuku yang baru dibuat butuh waktu lebih dari 4 jam. Kenapa ini ada di tanganku? Pasti tadi aku terlalu marah. Kakak kedua, kamu bisa angkat? Kok kamu jadi lembek begitu? Ini saja tidak bisa diangkat.
Bisa, biar aku. Sudahlah. Lebih baik aku saja. Ada yang aneh. Oh, tadi aku sudah merasa ada yang tidak beres. Aku tahu. Kalian berdua. Huh? Chu Shengnan, keluar mati. Chu Shengnan, aku menantangmu. Dia hampir saja lupa aku baru ingat kakak keduaku yang dipukul olehnya sampai terluka. Kamu bercanda? Mana mungkin aku kalah darinya? Kita satu jiwa. Weh, saat masih pamer, memangnya aku tidak ada. Aku yang lawan kamu. Ayo maju. Yang kutantang adalah Chu Shengnan. Aku tidak mau menganiaya perempuan. Aku bukan gadis manja lembut. Aku punya banyak tenaga dan cara. Juara tinju sejati malah bersembunyi di belakang perempuan. Bao, kalau takut, mengakulah kalah lebih awal. Mulai sekarang, gelar juara tinju ini, biar aku, Shao Yiming, yang nikmati. Kamu ini benar-benar kura-kura sekolah. Tidak tahan ingin tertawa. Aku. Lao datang pukul pipi. Aku. Chu Shengnan gugur. Tadi hina. Mana mungkin otot bicepnya sebesar itu? Tinjunya sebesar panci. Aku tidak bisa. Kalau kamu berani mengaku kalah, aku akan mati bersama kamu. Dia ini menganggap nama baik lebih penting daripada nyawanya. Menyuruhnya mengaku kalah sama saja dengan menyuruhnya bunuh diri. Tenang, genting aku tindak. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Chu Shengnan, aku percayamu sekali. Ayo. 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 Apa yang terjadi? Aku baik-baik saja. Kamu, gadis brengsek ini, yang berbuat jahat. Aku tidak berbuat jahat. Aku hanya anak kecil. Bagaimana mungkin aku berbuat jahat? Chu Shengnan, apa kamu tidak bisa menerima kekalahan? Juara tinju! Hinamu! Kamu yang mengambil keuntungan saat orang lain dalam kesulitan. Tian Bao juga memandang rendah kamu. Cari mati! Shengnan? Kakak kedua, sudah sampai saat ini. Jangan paksakan diri lagi. Kamu sudah tahu? Sudah pasti. Mata Tian Bao sangat tajam. Kakak, begini terus, benar-benar akan ada korban jiwa. Berhenti. Mengganggu seorang wanita itu bukan kehebatan. Aku yang akan melawanmu. Tidak perlu. Aku adalah juara tinju sejati. Aku pasti bisa mengalahkannya. Mau mati masih keras mulut. Mana yang keras? Atau tinjuku yang lebih keras? Bintang berputar. Jiwa kembali ke tempatnya. Tukar. Ganti. Permainan selesai. Sekarang giliranku. Lumayan. Lagi. Kiri. Kanan. Kamu curang. Gak kena. Bawah. Aku nggak percaya lagi sama kamu. Anak ayam. Kok tiba-tiba kamu jadi sekuat ini? Aku Chu Shengnan. Kuat tahu. Kalahku. Kamu gak perlu minder. Kok bisa balik lagi?
Itu karena Tian Bao menggunakan semua kekuatan sihirnya. Hanya bisa bertahan sebentar saja. Capek banget aku. Ternyata kamu si gadis nakal yang merusak rencanaku. Aku nggak terima. Aku nggak kalah. Chu Shengnan. Matilah kamu. Hati-hati. Mantra pengikat, kunci. Lepas. Kalian kan sudah bertukar jiwa. Aku sebentar lagi bisa jadi juara tinju. Kamu tahu dari mana? Aku yang merusak mobilmu. Kalian benar-benar beruntung, masih hidup. Tapi langit masih berpihak padaku. Aku sudah mengikutimu lama dan menemukan kau berubah jadi perempuan. Aku tahu kesempatanku telah tiba. Penjahat licik. Orang sepertimu tidak pantas menjadi yang terkuat. Aku tidak pantas? Aku hanya tidur 4 jam sehari 4 jam. Selain latih, kenapa aku masih kalah darimu? Katakan. Lihat mataku. Katakan padaku. Kenapa sayang? Kenapa? Tiao, ada lagi yang gila. Orang sepertimu, niatnya tidak baik. Selamanya tak lebih hebatku. Penjahat, tidak layak dikasihani. Aku akan menghukummu mewakili keadilan. Bekerja itu mulia, kuhukum kau membersihkan semua toilet di Haicheng. Tapi, Tian Bao, bagaimana kau tahu tentang pertukaran jiwa kami? Tian Bao lihat dari mata. Tian Bao, aku kata kau dewa. Tapi, punya cara untuk menukar kami kembali? Tentu ada, tapi kalian harus ceritakan dulu. Kenapa ini bisa terjadi? Semuanya berawal dari setengah bulan yang lalu. Apa master itu? Apa gelang peruntungan cinta yang jelek itu? Sama sekali tidak berguna. Duan Fuchun, kamu bajingan busuk, berani-beraninya mengkhianatiku. Mati bajingan kamu! Bung, cacai, cai, bung, cacai, cai, bung. Hah? Kamu. Kenapa kamu ada di dalam tubuhku? Kamu siapa sebenarnya? Kenapa kamu ada di dalam tubuhku? Sebaliknya, aku yang harus bertanya padamu. Cepat kembalikan tubuhku padaku, kembalikan. Ya sudah, lagi pula yang rusak, bukan tubuhku. Lalu bagaimana? Aku tidak bisa terus-terusan hidup dalam ini. Kamu pikir aku mau? Aku akan melumpuhkanmu. Hei, kamu. Berani-beraninya. Oh, kamu berani melumpuhkan barangku. Aku akan pesan 18 model pria setiap hari. Aku ganti pengantin pria tiap malam. Kamu. Akan kubuat hancur reputasimu. Intinya sebelum masalah ini selesai, kita harus bekerja sama. Hidup berdampingan dengan damai. Baik, setuju. Jadi begitulah kejadiannya. Aku mengerti. Jodoh dipertemukan oleh seutas benang merah. Kunci masalahnya terletak pada benang merah ini. Benang merah ini sekuat itu ya? Benang merah ini bukan benang merah biasa. Ini benang jodoh dari Dewa Yue Lao yang mengikat tim mencari jodoh takdir. Oh, begitu rupanya. Siap untuk bertukar kembali. Dengarkan perintahku, kurungan jiwa lepas. Bintang berputar, jiwa kembali ke tempatnya.
benar-benar bertukar kembali. Buka, kamu sudah tukar. Kok tangan belum dilepas? Yuela kata, takdir kita. Aku tidak akan menikahi siapapun selain dia seumur hidupku. Baiklah, baiklah. Yang penting kalian senang. Kak kedua, Kak Jiang. Kalau begitu aku doakan kalian bahagia selamanya, cepat punya momongan. Sayangnya dokter bilang aku mandul bawaan. Aku tidak bisa memberi Shengnan Ana. Kan, aku tidak suka anak. Tak apa-apa. Apa masalahnya? Tian Bao kan terkenal di seluruh pelosok. Pemberi anak ajaib. Mau punya berapa anak pun bisa. Benarkah Tian Bao bisa? Tentu saja. Kau bisa. Yang terbaik punya anak laki-laki dan perempuan. Satu, sepertimu. Lain, seperti aku. Baiklah, Tian langsung berdoa. Membantu kalian mekar dan berbuah. Naga dan Phoenix membawa keberuntungan. Pertama, kuberikan padamu seekor anak naga yang cerdas dan lincah. Phoenix membawa telur, emas, dan giok memenuhi rumah. Kuberikan lagi padamu seorang bayi Phoenix yang cantik dan menggemaskan. Baiklah, benih sudah ditabur. Sekarang terserah kalian. Baik, aturannya aku paham. Alipay menerima transfer 20 juta yuan. Terima kasih manis. Sudah membantu tante mewujudkan keinginan ini. Makasih, Kak Dua dan Ipar. Rasanya tulus. Lanjut. Terserah usaha kalian sendiri. Ayo istri, kita pulang bikin bayi. Hah? Hai. Benar-benar tidak berperasaan. Manis, nanti ada yang ganggumu, sebut saja nama kakak keduamu. Biar dia yang urus. Hah? Manis, cincinmu kok menyala lagi? Lagi. Ini kakak ketiga. Bagaimana kalian bisa begini? Tidak membeli istirahat sama sekali. Aku masih bayi yang sangat kecil loh. Kenapa rasa dingin? Nah, itu dia perasaannya. Maksudmu, rumah ini bermasalah? Rumah ini tidak bersih. Kakak jangan takut. Selama Xiaobai ada, pasti kebal dari segala roh jahat. Xiaobai, pergilah, makan mereka semua. Pergi. Sudah kubilang tidak syuting ya, tidak. Pergi semua dari sini. Azu, kamu marah lagi. Kamu tahu? Karena kamu sikap sok bintang dan marahi asisten itu. Sudah berapa banyak PR yang kulakukan untukmu? Kalau kamu masih tidak bisa mengendalikan diri, aku benar-benar tidak mau urus kamu lagi. Kamu juga, pergi. Kakak ketiga? Kamu. Ku adalah adik perempuan kecilmu yang pintar, lucu, dan Tian Bao. Dari mana Fan Imut? Lari. Aku peringatkan kamu. Hal yang baru saja dilihat. Jangan katakan satu kata pun. Berani mengganggu si kecil kami? Cari mati ya. Direktur Chu. Kakak, kenapa kamu datang? Chu, mengapa Anda datang tak bilang? Tidak memberitahu sebelumnya. Apakah kemanapun aku pergi, harus melapor padamu? Direktur Chu, maksud saya bukan begitu. Maksud saya bisa menjemput Anda lebih awal. Ayo. Guru Chu, di sini bisa lanjut syuting? Anda lihat suasana hati Azu sedang tidak baik? Syuting apa lagi? Hari ini tidak syuting. Tunggu. Siapa bilang? Aku tidak syuting.
Azu, suasana hatimu hari ini tidak baik. Kamu pergi syuting dengan wajah muram. Masih mau dikritik lagi? Dengarlah, hari ini kita tidak syuting. Tunggu kamu baik. Lanjut shoot. Kamu Kakak ketiga. aneh. Sepertinya melihat yang bau. Aku jadi tidak begitu mudah marah. Aneh, kakak ketiga. Jelas-jelas jalur keberuntungannya sedang bersinar. Kenapa bisa dihack seperti ini? Tidak beres. Apakah kamu ingin Azu bersikap sok besar dan menolak syuting, terus-menerus dicaci maki? Saya melakukan ini semua demi kebaikan Azu. Sudahlah. Lanjutkan syuting. Program setelah ini akan disiarkan secara langsung. Tugas hari ini adalah tamu ke hutan sendiri. Mencari makanan atau dana yang bisa ditukar untuk makan malam. Kakak ketiga, tunggu sebentar. Manis, kakak ketiga masih sibuk. Setelah selesai, baru temani kamu ya. Ini jimat. Kamu bawa. Saat diperlukan, bisa membantumu mengatasi bahaya. Jimat apapun tidak ada gunanya. Gunung liar dan hutan belantara. Jamur liar. Ini bisa dimakan. Kakak kami benar-benar hebat sekali. Baru mulai sudah dapat makan. Malam ini akhirnya tidak perlu kelaparan. Yang di atas kelaparan. Kalian tidak bisa membedakan 5 jenis biji-bijian. Makanlah yang enak-enak. Apa ini? Ini tempat bisa ditukar dengan sedikit dana. Malam ini ganti kamar yang lebih bagus. Biar Tian Bao tinggal. Ada apa ini? Gempa bumi. Kakak, hati-hati. Tidak baik. Kakak ketiga terluka. Kakak tiga, kenapa terluka? Jimat yang kuberikan tidak berguna? Berguna. Tian Bao, berkat jimatmu. Kalau tidak, kakak tiga, tidak hanya kakinya yang terluka. Kamu bantu K3. Kakak terluka tapi hangat. Cina-cina sangat Segera kirim helikopter. Segera bawa ke rumah sakit. Pacu, acara ini masih direkam. Kurasa ini hanya luka ringan. Tidak separah itu. Lagi pula, menunda syuting berarti membayar denda. Ternyata hanya luka ringan. Kalau tidak segera ke rumah sakit. Apa yang dikatakan manajer ini? Mungkin sudah sampai kaki kakak terluka parah. Bagaimana mungkin hanya luka ringan? Ya, pasti heta. Kenapa? Apakah keluarga Chu bangkrut? Denda kecil saja tidak bisa bayar? Pacu, ini masih langsung. Masih ada yang aku melakukan ini untuk kebaikan Azu. Sekarang dia ada di net. Berita tentang temannya yang meledak-ledak dan sikapnya yang sok besar kepala. Acara varietas ini yang kubuat susah payah untuknya. Jika syuting tertunda lagi hanya karena luka kecil ini, kurasa ke depannya Azu benar-benar tidak akan punya kesempatan lagi. Kamu? Tante tua, kurasa justru kamu yang tidak akan punya kesempatan lagi. Kakak jangan khawatir. Kakak ketiga, kakinya bisa kusembuhkan. Kamu? Bercanda apa? Anak kecil yang bulunya saja belum tumbuh dan sudah berlaga di sini. Aku benar-benar bisa menyembuhkannya. Anak kecil yang mulutnya masih kuning. Berani bicara seenaknya di sini. Wang Feiyu. Kamu datang untuk apa? Kak Yanzu, aku tamu spesial episode ini. Baru selesai tahu luka. Kebetulan aku ada dokter, jadi ku bawa langsung. Daerah pegunungan ini terpencil. Jangan sampai pengobatannya tertunda. Memang pantas Feiyu. Sungguh matahari kecil yang baik hati. Pasti akan terkenal. Benarkah hanya kebetulan? Karena dokter sudah datang, lebih baik kita segera mulai pengobatan.
Beri padaku. Tunggu. Di sini ramai. Lebih baik kita angkat Kak Yanzu ke kamar dulu baru diperiksa. Baik. Ayo. Luka kakimu sangat parah. Harus segera dipatahkan dan disambung ulang untuk sembuh total. Sebaiknya istirahat total di tempat tidur selama setengah tahun. Apa? Setengah tahun? Kalau begitu acara Azu tidak bisa dilanjutkan rekamannya. Azu, kamu sangat mengecewakanku. Sudahlah, aku akan langsung bilang ke kru acara. Azu keluar dari rekaman, Feiyu yang menggantikannya. Menjadi bintang tetap. 他的巴卡塔利亚，我看他根本就不关心哥哥。这是怎么了？ Tidak bisa. Ini kesempatan yang susah payah ku dapatkan. Apa kau ganti sembarang? Kau sudah terluka parah begini. Kalau tidak digantikan oleh Ayu, apa maksudmu ingin perusahaan yang mengganti rugi? Kak Yanzu, aku tahu. Hal ini sulit kau terima untuk sementara. Tapi, demi acara, demi perusahaan, aku terpaksa harus berkorban sedikit. Cih, tidak tahu malu. Pergi semua. Kalian masih mau mematahkan kakiku? Mimpi, Wong Feiyu, jangan harap kau bisa menggantikan posisiku. Feiyu. Minggir, dokter. Cepat periksa Feiyu kami. Dia itu idol. Wajahnya tidak boleh terluka. Azu, lihat dirimu. Marah-marah lagi. Feiyu datang dengan niat baik untuk membantumu. Kau tidak berterima kasih sudah biasa. Kenapa malah luka dia? Kakak Wanyin, aku tidak apa-apa. Lebih baik cepat suruh dokter. Pergi mengobati kaki kakak Yansu. Dokter gadungan, lebih baik kalian periksa otak kalian sendiri. Kakak ketigaku tidak membutuhkannya. Hati bagaikan es jernih, langit runtuh pun tak gentar. Segala perubahan tetap tenang. Jiwa tenang, napas hening. Tianbo, aku merasa jauh lebih baik. Kakak ketiga, jangan takut. Ada Tianbao di sini. Pasti akan membantumu sembuh. Hanya mengandalkan anak kecil sepertimu? Baik, aku tidak mau diobati. Di daerah pegunungan ini, kalau terus ditunda, kau tunggu saja. Duduk di kursi roda seumur hidup. Jadi orang tak berguna. Kamu, kakak ketigaku, tidak akan menjadi sampah. Justru kamu yang ingin mematahkan kaki kakak ketigaku. Jahat sekali. Hari ini biarkan Tianbao. Ini memberimu pelajaran. Ini. Kamu berani memukulku? Hanya sekadar iseng. Tabib gadungan, obati dulu kakimu sendiri. Berdiri saja tidak bisa tegak. Kalau aku tidak bertindak, kakimu pasti lumpuh. Kaki kakak ketiga. Jelas-jelas hanya masalah kecil. Aku bisa mengobatinya. Kamu cuma anak kecil. Jangan terlalu besar mulut. Itu karena kamu kurang pengalaman. Aku tidak hanya bisa menyembuhkan kaki kakak ketigaku, tapi juga bisa melompat dan menampar wajahnya. Bicara ya bicara. Kenapa harus memukul orang? Siapa suruh kamu jelek, tapi banyak maunya. Kamu tidak hanya melukai kaki kakak ketigaku, tapi juga ingin merebut keberuntungannya. Jahat! Kamu? Sudahlah. Aku tidak akan berdebat dengan anak kecil. Aku ingin lihat kamu kecil. Di lingkungan yang serba sederhana ini, bisa menyembuhkan kaki kakak Yansu. Itu mudah saja. Salib warisan rahasia. Satu salib diturunkan 3 generasi. Orangnya pergi, salibnya masih ada. 1 kali tempel, penyakit langsung sembuh. 2 kali tempel,
Semua penyakit hilang. 3 kali tempel, umur panjang, awet muda selamanya. Apa ini barang menjijikan? Berlebihan sekali? Apa bisa berguna? Kak Ianzu, jangan kau. Dibuatnya jadi diamputasi. Nanti terugi besar. Kamu juga mau coba? Cocok untuk mengobati otakmu? Karena kamu sangat mengagumi. Kakak ketigaku, aku kasih harga teman. 188.800. 188.000? Kenapa tidak merampok saja? Aku tidak percaya. Plester kulit anjing ini bisa. Sudah, kakak ketiga. Tidak apa-apa. Bangun dan jalan 2 langkah. Sudah sembuh? Hai. Sembuh. Benar-benar sembuh. Tian Bao, obatmu luar biasa hebat. Luar biasa. Ini benar-benar keajaiban medis. Gadis, rusak rencanaku. Tunggu saja, aku mengajak kamu. Gampang saja. Tapi, kalau tidak diselesaikan dari akarnya, kakak ketiga, kamu akan terus terluka. Bahkan bisa merenggut nyawamu. Apa? Kakak ketiga, dililit energi sial. Jimat pelindungku sulit tutupi sialmu. Akarnya adalah orang yang memberimu kutukan jahat. Apa? Kutukan jahat? Kamu bilang semua ini? Ada orang yang sengaja menyakitiku? Betul. Omong kosong, anak kecil. Aku lihat kamu. Sama sekali, cuma menakut-nakuti. Kamu diam. Siapa yang suruh kamu bicara? Sayang, kamu menemukan sesuatu? Rumah Feng Shui masalah. Balok melintang ini menekan. Kakak ketigaku tinggal di sini. Bisa sembuh kah? Aku bilang sejak dipukul. Masuk ke kamar ini. Api ini terus tidak bisa turun dan sangat sial. Ada yang tersembunyi di atas. Apa? Ini apa? Buka dan lihat saja, pasti tahu. Ini boneka untuk memukul orang, jahat sekali. Bahkan boneka yang bertuliskan tanggal lahir kakak ketiga. Diletakkan di atas balok, tujuannya adalah agar kakak ketiga. Kamu hancur reputasinya, benar-benar memperlakukan kakak ketiga kamu. Seperti orang Jepang yang menganiaya. Laosan, kamu telah menyinggung orang kecil. Ini takhayul feodal. Sama sekali tidak bisa dipercaya. Apa itu takhayul feodal? Ini adalah ilmu Feng Shui. Kalau tidak mengerti, jangan asal ngomong. Nanti ketahuan bodohnya. Zaman sudah berubah. Semua ini adalah kebijaksanaan. Yang diwariskan leluhur. Bahkan jika Azu sembuh dari lukanya, dia tak lanjut syuting. Kenapa? Karena sifatmu yang buruk, peristiwa menyakiti rekan satu kelompok sudah disiarkan langsung. Sekarang para penggemar sedang menuntut agar kamu keluar dari rekaman. Demi acara ini, demi perusahaan, kamu sebaiknya mundur sendiri. 5 juta. Aku investasikan acara varietas ini. Cukup tidak? Kalau tidak. Jadi, 10 juta saja. Apa punya uang itu hebat? Apa punya uang? Bisa berbuat semaunya. Punya uang memang bisa berbuat semaunya. Kenapa? Tidak terima. Aduh, sudah kubilang. Asal boneka ini dirobek, peruntungan kakak ketiga akan kembali. Reputasi kakak ketiga pun akan bisa berbalik. Dan kakak ketigaku pasti akan sangat terkenal. Dari mana keberanianmu? Percaya diri buta? Tidak percaya. Kata-kata Tian Bao akan rugi besar. Kakak percaya padamu. Tante tua, buru-buru sekali ya. Apa takut setelah boneka dirobek, nasib sial akan berbalik ke orang yang memberikan kutukan? Kamu ngomong apa? Aku tidak mengerti. Tidak mengerti, tidak apa-apa. Tian Bao akan membuatmu mengerti. Kalian salah memilih lawan.
Buka altar, lakukan ritual, usir orang jahat. Kalau gadis kecil itu berhasil tanpa sengaja, tidak banyak orang yang tahu tanggal lahir Azu. Pasti akan mencurigai saya. Saya lebih baik. Mau kemana? Perut saya sakit. Tidak bisa menunggu sebentar lagi. Jangan khawatir. Cuma seorang gadis kecil. Apa yang kamu takutkan? Tenang. Semua ada saya. Kamu benar. Intinya rencana. Jika reputasi Azu tidak bisa dibalikkan, syuting harus dihentikan. Berikan kuota anggota tetap kepada Fei Yu. Jika Tian Bao bisa balik rebut Azu, Tuan Chu, maaf saya katakan, Azu sudah seperti ini. Meskipun dia adalah adik kandungmu, tidak perlu jadi penggemar buta, kan? Jangan bilang begitu. Lihatlah anak ini berpura-pura. Cukup lucu. Berlagak misterius. Ini metode pengobatan apa? Sia-sia. Sia-sia. Tian Bao sedang menghidupkan kembali pohon keberuntungan. Peninggalan leluhur. Orang bodoh yang datang sendiri. Kalau tidak dimanfaatkan, sayang. Berani bertaruh. Kalau kalah, 5 juta. Tuan Chu, apa maksud Anda? Bagaimana? Tahun, kamu dari Azu. Dari Azu, kamu pun tidak rela mengeluarkan 5 juta ini untuknya. Kamu bahkan tidak rela mengeluarkan 5 juta ini untuknya. Tidak rela sama sekali. Kalau begitu, bertaruh saja dengan dia. Permainan licik ini. Tapi aku cari master terhebat di Hong Kong yang mengaturnya sendiri. Sama sekali tidak bisa dipecahkan. Dapat 5 juta bebas, jangan lewat. Baik, aku bertaruh denganmu. Jika gadis kecil ini bisa balik nama Ahzu, ya jadi 5 juta itu jadi kasihnya. Maksudku adalah kalian bertiga masing-masing 5 juta. Baiklah, tapi kalau kalian kalah, semua sumber dayaku akan dialihkan tanpa syarat kepada Wang Feiyu. Sepakat? Aku akan hilangkan kutukan jahat 3. Tapi juga akan memukul si jahat. Sembah atas Ki, bawah tanah, dipaksa jahat, turun gaib, jahat jauh. Aduh, ternyata memang kamu si jahat ini. Fei Yu, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Si bocah ini hanya punya kemampuan pura-pura mistis. Ia pasti akan sangat populer kalau pergi ke sirkus. Orang jahat, dari mana? Datang kembali ke sana, pergi kamu. Jangan dekat. Ada apa ini? Kak Wan Yin, kamu lihat saja mereka begitu. Mengganggu saya. Kamu ini anak nakal, berani-beraninya melakukan lelucon jahat. Cepat minta maaf pada Fei Yu. Hei, kalian minta maaf. Gunakan cara kotor lawan Azu. Tian Bao hanya membalas dendam. Kamu ngomong apa? Siapa yang menggunakan cara licik untuk menyakiti Azu? Mulutmu memang keras ya? Kamu berbaliklah. Siapa pakai bonek Azu? Semua orang akan langsung jelas melihatnya. Mengapa? Boneka sihir, lihat-lihat, benar-benar dia. Lihat kan, perangkap boneka ini adalah buatan mereka. Xiao Wanyin,
Kamu adalah manajer saya. Saya sangat mempercayaimu. Kamu malah memperlakukan saya seperti ini. Asu, yakin aku. Jangan tinggalkan kamu kosong mereka. Apa yang saya lakukan ini? Semuanya untuk kebaikanmu. Kita adalah satu kesatuan. Kamu terluka. Apa untung saya? Jangan sekali-kali percaya hasutan mereka. Ya karena Bunda mempunyai otak cinta tinggi dan punya hubungan gelap dengan paman jelek ini. Kenapa? Benar atau tidak? Bohong, itu enggak. Kamu ini anak kecil. Mana mungkin saya punya hubungan gelap dengannya? Hei, lihat. Dia saja tidak mau mengakuimu. Kamu bilang, apa gunanya kamu bersamanya? Aduh, kamu masih bandel. Ya, biarkan semua orang melihat dengan jelas. Kenapa bisa begini? Ternyata memang mereka berdua. Waduh, mereka jahat banget. Ternyata kalian berdua yang mengatur ini semua. Tidak hanya itu, Tante. Di perutmu ada bayi kecil. Cewek nakal, tipuan mata apa pakai? Lepaskan aku, jangan percaya dia. Tadi kamu bilang dia penipu. Mana mungkin penipu bisa ilusi? Semua orang melihat apa adanya. Kamu... Kakak ketiga, perangkap orang jahatmu sudah kubuka. Nanti, sialmu tak ganggu lagi. Keberuntunganmu akan segera kembali. Lambat laun akan sukses besar. Terima kasih Tian Bao. Kamu benar-benar bintang keberuntungan keluarga kami. Oh ya, tadi sepertinya kalian bertaruh ya. Oh, kalian kalah. Widget atau Alipai? Kalian bekerja sama menipuku. Hanya 5 juta yuan. Kau kira keluarga Chu akan peduli? Bagaimana? Kalian mau ingkar janji? Tian Bao, kami bisa marah loh. Dan kamu sudah dapat balas jahat. Mau terus menanggung nasib sial? Adegan tadi sudah direkam? Di depan kamera, kalian mau mengingkari? Nanti yang jadi bahan fitnah. Belum tentu siapa. 没想到我们哥哥被黑，完全是这经纪人不当人，太可恨了！押错宝了，王飞宇，没想到你是这样的人。Lusa, what's up? Ternyata kakak kita difitnah karena manajernya tidak punya hati. Sangat keterlaluan. Manajernya tidak punya hati, sangat keterlaluan. Ups, salah Tari. Kamu begini. Kamu? Baik, aku bayar. Kak Wanyin, aku tidak punya uang sebanyak itu. Bisakah kamu membantuku bersama? Aku tak punya uang banyak. Layak, nasib sial ini bisa menular. Bagaimana kalau dia terus-terusan menempel padamu? Alipai menerima 10 juta yuan. Tian Bao Dewa Harta. Guru sebelumnya telah menahannya. Harus ia biar turawal. Ini salahmu? Bukannya kamu bilang tidak masalah? Aku tidak menyangka. Dia bahkan bisa memecahkan perangkap master. Dia ini sebenarnya siapa? Sekarang sudah tidak ada gunanya membicarakan apapun. Ayo kita pergi cepat. Tunggu sebentar. Xiao Wanyin, kita sudah bermitra bertahun-tahun. Kamu mau pacaran atau menikah? Aku tidak keberatan. Tapi mengapa kamu mengkhianatiku? Kamu sempit. Sudah sukses? Kasih nama Fei Yu, apa? Dia pemula. Butuh kesempatan. Tapi kamu terus memonopoli sumber daya. Kalau bukan karena ini, ku tidak akan memikirkan cara seperti ini untuk memaksamu mundur. Akhirnya aku nyata. Kalian merampas sumber daya Azu. Bahkan ingin mematahkan kakinya. Ini jelas. Ingin membuat Azu jatuh reputasinya. Mengerikan sekali. Ini semua gara-gara kamu, gadis brengsek. Kalau bukan karena kamu, semua yang dimiliki Chu Yanzu seharusnya menjadi milikku. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ding!
Wajahku! Kakak Wanyin. Nakal. Siapa suruh mereka mengganggu kakak ketigaku? Xia Wanyin, mulai hari ini, kontrak kita berakhir. Membatalkan kontrak? Jangan harap sebelum kontrak berakhir. Siapa yang berani membekerjamu? Aku akan menghabisi waktumu. Kalian terlalu jahat. Kamu mau apa? Mau memukul orang? Tian Bao tidak pernah menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Tian Bao hanya menggunakan kebajikan untuk meyakinkan orang. Ayo, Tian Bao akan mempertunjukkan sulap lagi untuk semua orang. Kamu, ilmu hitam apa ini? Kalian hanya melihatnya begitu saja? Membiarkannya menganiaya orang? langsung jika suka. Wajar, akibat ulah sendiri. Ya. Gadis kecil ini lucu sulap sih. Hebatnya tuh. Suka deh. Bibi, mau coba juga? Kawannya, tolong aku. Tanda tangan kontrak pembatalan ini. Maka, Tian Bao akan mengembalikannya. Kamu... Hah? Aku tanda tangani. Sekarang bisakah dia dikembalikan? Kontrak dibatalkan. Dan malah harus bayar ganti rugi 30 juta. Sayang, bagus sekali. Siapa suruh mereka jahat? Dasar bocah, kamu ingkar janji. Sayang kan masih kecil. Wajar saja kalau ingkar janji. Idola jadi babi Topik. Besok pasti trending. Ayo kejar. Foto besar. Harus. Jangan mendekat, jangan lihat aku. Tidak bisa kabur, paman jahat. Jangan ubah aku jadi babi, Nona. Aku menyerah 5 juta. Aku bayar. Nah, baru benar. Alipay menerima 5 juta yuan. Aku sendiri yang akan melakukannya. Terima kasih Tian Bao. Untuk acara varietas ini. Ini janji terakhir buat fans. Kalau bukan karena kamu, aku tidak tahu harus berbuat apa. Daripada kakak ketiga hanya menanyakan kabar, lebih baik transfer sejumlah uang besar. Bagaimana kalau aku beri diskon 20%? Ini bisa didiskon juga. Itu karena kakak ketiga tampan. Kamu, cukup. Kamu pilih-pilih berdasarkan penampilan ya. Tian Bao, ini kompensasi pemutusan kontrak. 30 juta. Di dalamnya ada juga sebagian tabunganku. Tepatnya 40 juta. Semuanya untukmu. Kakak ketiga, kalau kamu memang bersikeras memberi, aku akan menerimanya. Pahala bertambah 1 lagi. Master Song mendidik Tian Bao dengan sangat baik. Tentu saja. Siapa yang sedang membicarakanku? Pertama kali aku melihat pohon uang bersinar. Apakah kita perlu mencari kakak keempat? Tunggu sebentar. Tochu, yang baru saja kamu gali di gunung itu, ginseng aja berusia 1000 tahun. Bisakah kamu menjualnya padaku? Aku bisa bayar 5 juta. Kalau kurang aku bisa tambah 1 juta lagi. Kakak ketiga, kecepatanmu menghasilkan uang ini benar-benar membuat iri. Jangan iri. Kamu juga tidak lambat menghasilkan uang. Kami hampir habis dikuras olehmu. Kakak keempat yang paling membuat lega. Kamu terlalu cepat senang. Baru saja ada telepon masuk. Tambangnya bermasalah. Keluarga kita punya tambang? Yang kamu maksud tambang batu bara, minyak, atau emas? Kita punya yang mana? Keluarga kita punya semuanya. Keluarga kita terlalu kaya ya. Jangan sampai guruku tahu. Kalau tidak, dia akan habiskan uang keluarga kita.
Mau menghabiskan semua tabungan keluarga Chu agak sulit. Itu karena kalian belum melihat betapa mengerikannya guruku. Ayo, kita cari si keempat. Jangan sampai dia menghabiskan tambang emas. Manis, tunggu kakak ketiga selesai syuting acara varietas. Baru pulang mencarimu. Baik, sampai jumpa kakak ketiga. Bayar gaji, bayar gaji, bayar gaji. Suruh bos keluar bayar gaji. Kami tidak gali lagi. Biar kami pergi. Iya, bayar gaji. Kami tidak kerja lagi. Tuan keempat datang. Bayar utang, bayar utang. Ada masalah apa? Semuanya bisa bicara denganku. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Di bawah ada monster yang makan orang. Kami tidak kerja lagi. Biarkan saudara-saudara pergi. Kami punya orang tua dan anak. Tidak mau kerja yang mempertaruhkan nyawa. Berhenti kerja, bayar, bayar, bayar. Keluarga Chu kami tidak pernah memperlakukan saudara-saudara dengan buruk. Tapi proyek ini baru saja dimulai. Alat baru datang. Dana besar masuk. Jika kalian mau sekarang, keluarga Chu tidak akan ada arus kas masuk. Dari mana uang untuk membayar kalian? Alasan. Ganti rugi. Atau kami hancurkan peralatannya. Bas hitam hancur. Berhenti. Jangan coba-coba menyakiti kakak keempatku. Tentu. Selesai. Wah, dewa kecil muncul. K4, selamatkan. Kakak, akhirnya kau datang. Kalau kau tidak datang lagi, dia pasti akan kacau. Gak usah, perkenalkan. Ini yaitu adik keenam kita, Tian Bao. Dia benar-benar hebat loh ya. Dia? Bocah kecil yang lucu seperti ini. Bisa sehebat itu? Aku tidak percaya. Percuma datang menyelamatkanmu. Gadis ini, kakak lihat. Kakak kuasa hebat. Bos Chu datang. Bayar, bayar. Tidak percaya. Kalau urus sendiri kekacauan. Bayar, bayar. Semuanya tenang dulu, mohon berusaha sedikit lagi. Setelah emasnya digali, kami akan membayar kalian. Tidak percaya. Kami tidak percaya. Kami tidak percaya. Tidak percaya. Semua penipu pukul dia. Kakak, ayo kita pergi. Kakak, Tian Bao, tolong. Bukannya kau bilang, tidak perlu kami selamatkan? Aku tadi bicara sembarangan, Kak. Tian Bao lapang hati besar. Jangan kejar, kembar. Kakak, tambang emas ini kita sudah mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan hak penambangannya. Sejak peralatan masuk, kejadian aneh terus terjadi. Awalnya, ada 2 pekerja pergi mencari pintu masuk terowongan. Kamu bilang tempat ini. Apa kita pernah ke sini? Sial. Sepertinya kita terjebak. Ada monster luar. Cepat. Sudah 3 hari. Mereka tidak pernah kembali. Sudah dikirim orang untuk mencari? Tentu sudah dicari. Keluarga kita tidak melakukan hal yang tidak berperasaan. Secara logika, kalau itu tragedi di tambang batu bara karena kelalaian operasional, masih bisa dimengerti. Tapi kita menggali tambang emas, yang tingkat keamanannya paling tinggi. Bagaimana bisa terjadi kecelakaan seperti ini? Jadi, rumor bahwa ada monster di bawah tanah pun menyebar keluar. Semua orang tidak berani turun ke tambang lagi. Investasi awal besar, tak ada uang gaji. Kedua, kalau rumor itu terbukti benar, siapa yang berani datang ke tambang keluarga Chu? Kamu benar. Ada yang aneh dengan hal ini. Tian Bao, bagaimana pendapatmu tentang ini? Kakak laki-laki. Tian Bao masih anak kecil. Tidak bisa menyelesaikan masalah besar. Tian Bao, kamu juga merasa ini masalah besar, kan? Tentu saja. Monster menelan orang. Bukankah itu masalah besar? Sampaikan perintah, berikan tunjangan. Hentikan dulu pekerjaan para buruh. Hentikan pekerjaan? Bagaimana bisa? Peralatan baru saja masuk pabrik. Setiap hari tertunda, berapa banyak kerugian yang kita derita? Tapi kita juga tidak bisa mengorbankan nyawa para buruh. Ini coba, rugi ratusan miliar saja balik-balik. Keluarga Chu bangkrut. Ratusan miliar? Banyak sekali uangnya. Ini tidak boleh, Kak. Aku pasti akan membantu kali ini. Tian Bao, kalau terlalu sulit, keluarga Chu lebih baik bangkrut saja. Jangan, aku ingin uang banyak untuk menyelamatkan pohon dewa kekayaan. Keluarga Chu tidak boleh bangkrut. Tidak sulit, sama sekali tidak sulit.
Aku akan mencarinya sekarang. Langit bumi tak terbatas. Jejak 1000 mil. Tolong, tolong. Selamatkan aku. Ketemu. Sekarang. Ini? Tuan Chu, akhirnya kami diselamatkan. Bagus sekali. Kupikir kami akan mati di sini. Terima kasih, Tuan Chu. Ini? Sudah ketemu? Ini. Cepat bangun, cepat bangun. Yang menyelamatkan kalian bukan aku. Aku sudah mengerahkan begitu banyak tenaga dan sumber daya mencari selama 2 hari, 2 malam. Tian Bao, bagaimana caramu melakukannya? Itu karena mereka terkena ilusi. Jadi kau tak nemukan. Terima kasih, Dewa Kecil. Ayo cepat bangun. Sama-sama. Tuan Chu, Dewa Kecil, di bawah gua ini benar-benar ada. Ada monster. Cepat lari. Monster? Tapi Tian Bao tidak merasakan aura jahat. Sudah ketemu. Kita mulai kerja sore ini. Sebelum mulai, mau sembah dulu. Agar pekerjaan lancar. Jangan dulu. Tunggu sebentar lagi. Tunggu Tian Bao menangkap monster itu dulu. Ini tidak bisa. Setiap hari yang tertunda adalah uang. Aku tidak percaya ada monster di dunia ini. Aku tunggu kamu terbukti salah. Dan cuma aku yang rugi. Nah, ambil ini untuk main. Nanti kakak Kalimas buatkanmu 1 set perhiasan emas. Kakak keempat, kalau tidak dengar nasihat orang tua, akan rugi besar. Apa? Di bawah sini, tidak akan ada emas yang bisa digali. Apa katamu? Tambang ini sudah kami survei. Mana mungkin tidak ada emas? Ming Shua, dengarkan Tian Bao saja. Kalau Tian Bao bilang tidak ada emas, kemungkinan besar memang tidak ada emas. Tambang emas ini, investasi awal kita sudah banyak. Kalau benar tidak dapat apa-apa, keluarga Chu benar-benar bangkrut. Tenang, kan ada Tian Bao di sini. Tunggu dia tangkap monster. Masalah selesai. Apa? Kalian benar-benar percaya? Ada monster pemakan manusia di tambang ini? Bukan, kakak keempat. Monster di bawah sini tidak makan orang, hanya menelan emas. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Pastilah monster yang keluar memakan orang. Bukannya kamu tidak percaya? Situasi sudah berubah kah? Ini namanya menyesuaikan diri dengan keadaan. Makhluk jahat apa ini? Berani-beraninya di hadapan nenek Tian Bao berulah seperti ini. Dari langit dan bumi, makhluk jahat akan bisa bersembunyi. Nenek kecil, ampunilah nyawaku. Jadi, dialah yang membuat ulah? Makhluk sekecil ini bisa menelan seluruh tambang emas? Kakak keempat, jangan remehkan dia. Tian Bao, aku ingat kamu pernah bilang ini namanya katak emas berkaki 3. Rakus, makan, emas, perak, permata. Tapi mengapa makhluk langka seperti ini bisa muncul di tambang emas keluarga kita? Aku tahu. Pasti ada yang sengaja melakukannya. Maksud ambil semua tambang Chu dan membuat keluarga Chu bangkrut? Pantas saja. Semua kejadian aneh belakangan ini jadi masuk akal. Tian Bao, tanyakan siapa yang mengirimnya. Jawab kakak keempat. Aku tidak mau bilang. Bilang. Wah, tuanku Gusian. Gusian, kakek Gu. Wah, ternyata benar keluarga Gu yang selalu ingin merebut tambang emas kita. Urusan keluarga Gu nanti dulu. Tian Bao, katak emas ini bagaimana penanganannya? Tentu saja. Semua yang dimakannya harus dimuntahkan kembali. Duh, keturunan kecilku, dia merampas emas dan permata milikku. Jangan masak aku lagi ya. Kau sudah membuatku menderita begitu parah. Meski tidak dimasak pun boleh. Panaskan wajan dan minyak, kukus, atau tumis merah. Semuanya bisa. Kodok, tolong kodok. Aduh. Dia masih berguna bagiku.
Leluhur keluarga Chu melindungi. Semoga pekerjaan dimulai dengan lancar. Tianbao, bukankah semuanya sudah selesai? Kenapa masih jelek? Biar aku lihat. Ini kan sudah baik. Ini juga bisa. Mulai kerja. Gali tanah. Cari emas. Benarkah bisa menggali emas? Pasti, kata emas, muntahkan emas. Aku yang akan. Tunggu dulu. Hah? Hah? Chu Mingxuan, ku dengar tambang emasmu ini temukan besi tua. Bahkan beberapa orang ditelan monster. Wah, informasimu cepat sekali. Apa kamu tidur di bawah ranjangku? Kamu sungguh tak tahu malu. Tidak apa-apa. Aku datang hari ini hanya ingin berbaik hati, memberimu sedikit uang. Ambil tambang jelekmu. Hatimu? Aku tak berani menerimanya. Sudah menghitam semua. Kamu yang datang sendiri. Lagi pula, ini bukan tambang sampah. Ini tambang emas sungguhan. Uang yang kau berikan itu. Wah, kata cukup untuk menggajah gigiku. Tidak mungkin. Anak ini masih pura-pura kuat. Emas di tambang bawah tanah itu sudah lama ditelan habis emas. Pasti tak bisa digali sedikit pun. Tambangmu atau tambangku? Apakah tambang ini bisa menghasilkan emas? Aku tak lebih paham darimu. Baiklah. Asalkan kau bisa menggali satu batang emas di sini, kepalaku akan kujadikan bola untuk ditendang. Sepakat! Kakak keempat, gali di sini. Nanti kalau sudah digali, jangan menangis dan mengingkari janji. Yang akan menangis adalah kalian. Setelah aku mengambil alih tambang emas dengan harga murah, aku akan menyuruh kata kemas memuntahkan emasnya, lalu menggali dengan cara yang sah. Wah, emas! Emas! Teriak apa? Sepotong logam tua kecil. Membuat anjingmu silau ya? Iya, emas. Benar-benar emas. Bagaimana bisa ada emas? Ini tidak mungkin. Ini emas, selain sini emas. Seluruh tambang ini adalah emas. Tidak mungkin. Emas tidak ditelan oleh katak berkaki 3. Tambang ini ada emas. Kira 10 miliar. Sekarang tampaknya jauh lebih dari itu. Setidaknya 100 miliar. Benar. 100 miliar? Bagaimana mungkin? Tuanku, kepalamu tidak akan kuminta. Jangan menghalangi jalanku untuk mencari kekayaan. Teman-teman, ayo bekerja. Tunggu dulu. Upacara belum selesai. Bagaimana jika monster besar di bawah tanah itu memakan orang lagi? Benar, katak emas masih ada. Sepertinya tambang emasnya terlalu besar. Katak itu tidak bisa menelannya semua. Kakak, bukankah monster itu? Ribu miliar, monster! Tidak bisa menghentikanku untuk menjadi kaya. Tidak bisa menunggu lagi. Hari ini tambang emas ini harus kita dapatkan. Melihat Chu Mingxuan menghasilkan uang lebih menyakitkan daripada membunuhku. Tuan Chu keempat, mari kita berdiskusi lagi. Aku akan menambah lebih banyak untukmu. Tidak dijual. Berapapun harganya tidak dijual. Bagaimana kalau kita setuju saja? Ini terlalu berbahaya. Kamu lupa dengan 3 pekerja itu. Kodok emas berkaki 3 itu memang harta keluargaku. Setelah aku menguasai tambang emas, dia pasti tidak akan berani lagi membuat onar. Keluargaku memanfaatkannya, kita bahkan tidak tahu berapa banyak tambang yang sudah dikuasai. Sudahlah, uang ini keluarga Chu tidak akan mengambilnya. Tidak boleh membahayakan para pekerja. Kalian semua pergi saja. Begini, aku tawarkan 1 miliar. Kalau kurang, aku tambah 1 miliar lagi. 2 miliar? Kau menganggapku pengemis. Mesinku masuk. Lebih dari 2 miliar. Belum lagi uang pesangon para saudara. Dan izin penambangan tambang. Mana yang tidak butuh uang? Hanya tutup tambah. Kalian minta berapa? 10 miliar. 10 miliar? Nona kecil. Kau sengaja menaikkan harga seenaknya ya? Tambang emas keluarga kami ini, perkiraan konservatifnya 100 miliar.
Guruku adalah kepala kuil King Yun. Minta beliau bertindak. Makhluk kecil seperti itu bukanlah hal yang sulit. Nanti saat kau bawa uang, aku pun tidak akan menjualnya padamu. Kamu bisa memutuskan. Kalau bukan karena guru sedang mengembara, tidak akan semurah ini untukmu. Ikut Tian Bao. Tunggu tunjuk. Tian Bao sedang merencanakan apa lagi? Kakak sulung terlihat sangat yakin. Seharusnya dia punya keyakinan kan? Seluruh harta keluargaku jika dicumlahkan, tidak sampai 100 miliar. Tapi jika aku bisa mendapatkan tambang ini, nilainya bisa mencapai 1000 miliar. Setuju. Tuanku, ini bernilai 100 miliar. Tuanku, pertimbangkan baik-baik. Apakah penilaian tuanku bisa salah? Hah? Tuanku, kontrak sudah ditandatangani, tidak boleh dibatalkan. Ming Xuan, jangan. Lebih baik kita tunggu lagi. Tidak sampai segitunya. Ini adalah proyek bernilai triliunan. Kakak, jangan ikut campur. Tambang ini sekarang milikmu. Haha, kaya. Aku akhirnya bisa membuat ayah memandangku lebih tinggi. Mulai sekarang, orang terkaya pertama di Haicheng adalah keluarga Gu. Ayo pergi. Kakak keempat sudah masuk belum? 10 miliar sudah masuk ke rekening perusahaan. Pergilah, kerjakan dengan diam-diam. Jangan gaduh. Kamu mengerti? Mengerti. Kakak pertama, kakak keempat, sudah selesai. Ayo kita pergi cepat. Sebentar lagi ada yang akan menangis. Manis, bagus sekali. Ayo, pergi. Emasnya? Emasku di mana? Wah, enak sekali. Banyak sekali uang. Rasanya punya uang sangat menyenangkan. Benar-benar anak kecil, mudah sekali puas. Tian Bao, yang mengurus rumah tangga. Aset 10 miliar, aku akan buka rekening atas namamu. Aku menyimpan 10% di dalamnya. 10%. Banyak sekali uang. Tidak boleh. Karena guru pernah berkata, sebagai manusia, tidak boleh dibutakan oleh uang. Kakak keempat, uang-uang ini, tolong bantu aku untuk disumbangkan atas nama kuil King Yun. Ini juga untuk mengumpulkan pahala bagi guru. Tian Bao, di hadapan godaan uang sebanyak ini, kau masih bisa mempertahankan hati nurani. Sungguh, tidak mudah. Bagus. Kalau gitu, uang-uang ini akan gunakan atas nama kuil King Yun untuk mendirikan sebuah yayasan amal. Bantu anak gunung, beri kelas, agar mereka banyak membaca, menjadi hebat sepertimu. Bagaimana? Baik. Terima kasih kakak keempat. Hanya berterima kasih padanya saja. Aduh, kakak sulung, tentu saja juga harus berterima kasih padamu. Sudah cukup. Chu Ming Xuan, keluar. Kamu keluar sekarang. Si tukang nangis itu datang. Kembalikan uangku. Uang apa gue? Keluarga gue sudah bangkrut. Kamu malah menagih utang ke keluarga Chu. Jangan pura-pura bodoh. Kamu yang menipuku. Guna asetku untuk membeli tambang sialan itu. Sekarang, sepotong emas pun tidak bisa ditambang. Malah mengeluarkan zat beracun. Tidak bisa dikembangkan. Kalian membuatku rugi total. Tambang emas sebesar itu hilang begitu saja, Paman. Kurasa kamu pembawa sial untuk emas. Benar, saat tambang itu diberikan padamu, kondisinya baik-baik saja. Sedikit digali, langsung keluar emas. Sekarang, kontrak sudah ditandatangani. Hitam di atas putih. Apa kamu mau ingkar janji?
Kamu. Baik. Jadi ini jebakan ya? Jebakan. Baiklah. Uangnya tidak usah. Kembalikan katak emas berkaki 3-ku. Tak pernah lihat katak emas? Tidak. Kamu pernah? Katak emas apa itu? Kenapa ada di keluarga Chu? Kamu, keluarga Chu, kalian semua perampok. Baik. Kalian yang memaksaku. Wohu. Ya. Changlong. Ya. Wahoo! Changlong. Serang mereka. Tidak apa-apa. Berantem, Tian Bao belum pernah kalah. Ayo sini. Pembukaan yang sukses. Keberuntungan ganda. Selesai beres. Kamu, dasar gadis brengsek. Aku akan melawanmu. Wei. Sudah cukup keributanmu. Kalau tidak pergi, jangan salahkan aku. Kalian keterlaluan. Kamu yang berbuat jahat dulu. Kalau bukan aku dan kakak lelaki yang datang tepat waktu. Kakak keempatku sudah mati karena... Begini saja. Ini, ambil. Naik bus nomor 11 sampai ujung. Itu rumah sakit jiwa. Sisanya untuk biaya pendaftaranmu. Cari dokter. Untuk mengobati otakmu. Kalian. Kalau tuanku datang lagi lain kali, ingat lepaskan Wang Chai. Keluarga Chu pasti mendapat bimbingan dari orang hebat. Kodok emas berkaki 3 milikku pasti masih di keluarga Chu. Hanya dengan mengambilnya kembali, aku bisa merebut kembali emasku. Tambang emasku. Kalian berdua, ke sana. Carilah dengan teliti. Sya. Kodok emas berkaki 3 milikku. Sayang. Bagaimana kalau aku bilang, aku tidak sengaja salah masuk? Kamu percaya? Kamu lagi, dasar gadis brengsek. Kali ini kamu jatuh ke tanganku. Nanti lihat cara kurus kamu. Paman, Tian Bao sudah kasih kamu kesempatan loh. Tangkapmu, Baksa Chu balikan harta. Sama saja hasilnya. Dasar anak perempuan. Berani-beraninya kau memukulku. Kau tahu siapa aku? Tian Bao tidak tahu. Kakak keempat, ada maling masuk rumah. Cepat tangkap malingnya. Maling kurang aja. Berani-beraninya mencuri wilayahku. Chu Mingshuan, beri pelajaran. Cewek kecil lewat. Berani mengganggu adikku. Kau cari mati. Chu Mingshuan, ini aku. Aku tidak peduli siapa kau. Serumah mencuri, lalu memelukai orang. Bunuhmu lah, pukul. Chu Mingshuan, ini aku. Gue. Mustahil. Ya Tuan Besarku. Mana mungkin melakukan hal memalukan seperti ini? Kalau tersiar kabar, keluargaku masih mau hidup. Pukul. Lihat baik-baik. Ini aku. Gue. Wah, benar-benar tuan mudaku. Tian Bao, lepaskan Wang Chai. Baik. Hah? Ya mendekat.
Tuan mudaku, cepat, lari cepat. Aku pasti balik nanti. Guru pernah berkata, jangan mengejar musuh yang sudah terpojok. Anak kecil yang angkuh. Tidak hanya mengganggu keturunanku. Berani-beraninya juga merebut harta karun keluargaku. Ayah, itu mereka. Mereka yang menggertak. Wah, kakak, lihat, dia tidak bermain fair. Kalah berkelahi, lalu malah memanggil orang tua. Kamu diam. Memalukan. Bahkan seorang anak kecil pun tidak bisa dihadapi. Tuan keluargaku, jika ada masalah, hadapi saja aku. Jangan persulit anak-anak. Kamu memang bertanggung jawab. Sekarang keluarga Chu dipimpin olehmu. Benar, yang muda ini. Baik, aku sudah belasan tahun tidak mencampuri urusan. Sayangnya, generasi penerus tidak berusaha. Gue menghabiskan miliaran untuk membeli tambang beracun dari keluarga Chu. Kakek, kontrak hitam di atas putih. Tidak ada yang memaksanya. Kamu ini, anak muda, dibandingkan dengan kakakmu, jauh lebih tidak tahu aturan. Uangnya, keluargaku bisa tidak meminta. Tetapi, barang berhargaku yang diambil, seharusnya dikembalikan, bukan? Barang apa itu? Aku bahkan belum pernah melihatnya. Anak muda, pikirkan baik-baik sebelum bicara. Aku tidak seperti si bodoh gue yang mudah dibohongi. Rupanya, ini semua untuk kodok kaki 3 emas. Kodok emas berhargaku? Aku menemukannya. Kalau mau, tukar dengan uang saja. Chu, semua lo perampok ya? Sungguh tak tahu malu. Langsung merampas terang-terangan ya? Sepertinya kalian juga tidak terlalu menginginkannya. Kebetulan aku memanggil Xiao Bai bangun untuk bermain dengannya. Dia apa pantas bermain kodok emas kami? Wah, makhluk suci macan putih. Ayah, kau memukulku lagi. Benda buta macan putih suci. Siapa main, siapa tak pasti. Semua ini gara-gara kau yang membuat masalah. Gadis kecil, sebutkan harganya. Haiya, harta ini bisa bantu kamu menelan emas, ngusir roh jahat, dan menghindari bencana. Kurang dari 35 juta, tidak pantas dengan nilainya. Gadis kecil ini pengetahuannya cukup banyak. Baik, beri 5 juta. Setelah ambil kodok 3 kaki, aku akan mengosongkan semua harta kekayaan keluarga Chu. Setuju? Serahkan uang, serahkan barang. Kodok emas, ku kembalikan padamu. Kodok emas kesayanganku. Hah? Kodok emas? Kodok emasku kenapa? Tidak ada aura spiritualnya. Apa yang kau lakukan pada kodok emasku? Dia sangat rakus dan telah menyebabkan bencana besar. Aku hanya memberinya sedikit hukuman kecil. Kamu. Mulai sekarang, dia hanyalah sebuah batu biasa. Tidak bisa lagi menelan emas dan perak untuk membantu keluargaku. Tak bisa gunakan dia untuk jahat. Gadis kecil ini ternyata punya kemampuan seperti ini. Siapa sebenarnya kamu? Kamu bertanya tulus. Maka aku akan memberitahumu dengan penuh belas kasihan. Aku, Tian Bao dari kuil King Yun. Ternyata murid Master Shou. Aku. Jangan panik kalian. Hanya mengeluarkan sedikit uang. Tian Bao justru mengumpulkan pahala untuk keluargaku. Jika tidak, keluargaku akan segera kehabisan keberuntungan dan menghamburkan seluruh kekayaannya. Jangan berterima kasih padaku. Ayah! Keluarga Chu terlalu merendahkan orang. Panggil ambulans! Kasihan. Keluarga gue akan dihapuskan dari Haicheng. Keluarga gue di Haicheng beberapa tahun ini berbisnis dengan cara tidak bersih. Sudah lama menimbulkan kemarahan umum. Kesempatan ini tepat untuk menghapuskan mereka. Tidak baik, kakak. Kelima dalam masalah. Rumah ini
benar-benar akan berantakan tanpa Tian Bao. Apa yang terjadi? Si playboy nomor 5 itu, masalah apa yang bisa dia alami? Aku langsung cari mana 5. Tidak sempat. Ayo pergi. Tuan Chu, apakah chipmu masih cukup? All in. Tuan Chu, pikirkan baik-baik. Aku punya banyak uang, akan kumainkan dengan. Kamu akan kalah. Berani-beraninya kau sentuh wanitaku. Akan kubunuh kau. Aku tidak melakukan apa-apa. Sial, berani menjebak aku. Tuan Chu, siapa suruhmu mengusik orang yang salah? Aku juga terpaksa. Tuanmu, tidak tahan godaannya. Ayo, ambil karung. Masukkan dia dan buang ke laut lepas. Ayo, ikat batu. Lempar dia. Berhenti. Lepaskan kakak kelimaku. Anak kecil dari mana ini? Cepat minggir dari hadapanku. Kau tidak, aku akan melemparkanmu juga untuk dimakan hiu. Jangan bicara terlalu besar. Diam. Kakak, kamu datang tepat waktu. Aku tidak melakukan apa-apa. Mengapa yang selalu terluka adalah aku? Kak Lima ada jimat sini. Bisa membantumu memotong hubungan asmara yang buruk. Ini hebat, Tian Bao. Kakak punya sedikit uang. Bisa tidak berikan 2 lagi? Kakak kelima, kamu pikir jimat tingkat tinggi seperti ini bisa diminta begitu saja? Ini adalah hasil jerih payah Tian Bao yang besar untuk membuatnya. Sesusah itu. Kalau begitu, lupakan saja. Nah, harga dinaik. Baik, naikkan. 1 juta per lembar. Cukup tidak? Ada makan tenaga banyak. Jadi aku menggambar beberapa lembar lagi. Kalau tidak cukup, aku bisa menggambarnya lagi di tempat. Cukup, nona kecil. Alipay menerima transfer 10 juta. Petir. Latihan Tian Bao sudah hampir sempurna. Sudah saat turunlah jemputnya. Hei, Tian Bao. Sepertinya orang itu punya sesuatu untuk dikatakan. Kecil, kita tahu lo hebat saja. Kumohon, hentikan kesaktianmu. Kami juga hanya bekerja untuk uang. Mohon ampuni kami, saudara. Aduh, kenapa? Sekarang kamu bicara begitu menyedihkan? Cih, kalau bukan karena aku dan Tian Bao tiba tepat waktu loh, Wu. Sudah lama jadi makanan hiu di bawah sana. Katakan, siapa yang menyuruh kalian melakukan ini? Tidak takut mati? Adalah seorang wanita. Wanita? Dan wanita yang cantik. Ini barang milik wanita. Tuan Chu, yang lain benar-benar tidak kami ketahui. Datang. Serahkan rekaman kasino dan CCTV sekitar ke polisi. Buat mereka mendekam di penjara selamanya. Tuan Chu, aku tahu salah. Ampuni aku, Tuan Chu.
ketemu. Tian Bao, kamu yakin tidak salah tempat? Tak mungkin, kompas tak salah arah. Pasti di sini. Juragan kecil. Akhirnya kamu datang. Aku sangat merindukanmu. Mari masuk dulu. Baik, ayo. Ayo. Kenapa di rumah ada banyak bau orang asing? Hahaha, usiaku sudah tua, jadi aku cari beberapa orang lagi untuk melayaniku. Ini sih biasa aja. Haha. Ah. Hormat pada tuan, hormat pada tuan, hormat pada tuan muda. Hormat pada pangeran kelima, hormat pada putri keenam. Baik, baik, baik. Semuanya baik. Ayah, memang kamu yang hebat. Masih kuat di usia tua. Ini berkat Tian Bao, obatnya. Aura ini sepertinya ada di sini. Lucu sekali. Kalian mau apa? Biarkan kakak peluk-peluk ya. Lepaskan Tian Bao! Lepaskan aku! Lepaskan Tian Bao. Serang aku saja. Juga mau dekat. Ketemu. Kamu ini orangnya. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Hidung Tian Bao sangat tajam. Aroma di sapu tangan ini sama persis dengan aroma di tubuhmu. Katakan, kenapa kamu sakiti kakak kelimaku? Pria tak setia pantas mati. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Apalagi menelantarkannya. Aku benar tidak percaya. Kamu bohong. Kamu tidak menyukaiku. Kenapa dulu kamu tersenyum padaku? Kenapa membantu? Kak Lima, gue pasti loh. Karena dia adalah pria berjanggut. Apa yang kamu omongin? Aku ini wanita cantik jelita. Masa aku pria kotor? Makhluk halus dan iblis takkan bisa bersembunyi. Wajahku. Aku tidak mau berubah kembali. Tidak. Wah, kamu benar pria deh. Bukan, Yin. Dengarkan penjelasanku. Perasaanku tulus padamu. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Aku benar-benar mencintaimu, Yin. Yin. Diam, ini benar-benar tidak bisa. Berani-beraninya mengganggu kakak kelimaku. Pergilah menambang di Afrika. Jangan. Tian Bao, kamu bawa dia kemana? Dia tak balik kan? Tenang saja. Seumur hidup dia tidak akan kembali lagi. Ini membawaku kemana? Tian Bao. Guru, bagaimana Anda turun dari gunung? Berkatmu membantu gurumu mengumpulkan pahala, nasib burukku sudah pecah. Pohon uang leluhur pun kembali bersemi. Wah, itu bagus sekali. Tian Bao, kau cukup sudah main? Saatnya ikut gurumu kembali ke gunung untuk berlatih.
Master Song, Tian Bao. Tidak apa-apa, Ayah. Aku pasti akan kembali lagi. Tian Bao. Kau tidak ada uang? Bilang saja sama kakak. Tian Bao, bagaimana keluarga ini tanpamu? Jangan khawatir, Kakak Lima. Aku masih punya banyak jimat di sini. Jamin kamu selalu. Bukankah ini agak terlalu banyak? Tidak apa-apa, ini semua gratis. Guru, mari kita kembali. Naik gunung untuk melanjutkan latihan. Tian Bao.